Jadi kalau saya mengenang lagi pada saat itu kayaknya saya baru umur 23 tahun dan saat itu saya sedang berpikir ini saya punya banyak ide, banyak pemikiran yang pengen saya sharing, tapi gimana caranya ya gitu. Karena siapa yang mau percaya kalau saya nulis buku spiritual misalnya, siapa yang mau percaya sama saya anak umur 23 tahun gitu. Dan akhirnya saya kembalikan apa yang menjadi hobi saya. Hobi saya adalah nulis fiksi, karena itulah satu-satunya hal yang sudah saya tekuni sejak kecil, dan saya pikir bisa jadi sebuah medium yang barangkali menarik, karena orang tidak langsung merasa dipetuahi atau diceramahi tentang kehidupan atau tentang hal spiritual, tapi mereka dibawa ke dalam sebuah dimensi cerita, fiksi, karakter, dan sebagainya. Itu akan lebih mengasyikan. Walaupun terus terang saat itu saya tidak berpikir akan jadi bestseller lah, akan dibaca orang. Saya menerbitkan sendiri bahkan, dan saat itu saya targetnya adalah yang penting ada yang beli aja syukur gitu ya. Saya waktu itu cetak kebanyakan sih, terus terang aja saya cetak 7.000, nggak pakai mikir, karena uang saya ada segitu, ya udah saya bikin segitu. Dan saya udah sempat berpikir bahwa mungkin saya akan jualan buku sampai saya nenek-nenek. Sebagai diva di sini, diva sendiri di sini sebagai supermodel Indonesia yang berkecukupan, sukses, mandiri, dan sangat pintar, pekerja keras dan suka menolong orang lain. Dan tetapi dia mempunyai sisi kehidupan yang misterius. Jadi sih ini film pertama saya berterima kasih pada Soraya dan tim Mas Riza, Pak Sunil terutama yang selalu memberi masukan yang sangat mendalam berarti. Dan kalau buat saya sendiri sih untuk mensurvei sebuah tokoh diva ini, saya tidak perlu jadi sosialita ke pejabat atau apa, cuman di lingkungan saya mungkin ada memang di modeling gitu, cuman mungkin saya lebih kepada baca berulang-ulang bukunya sampai novel sampai 5 kali ke skenario-nya, karena saya memang benar-benar harus mengerti siapa, apa ini jalur ceritanya, dan diva ini kayak bagaimana gitu. Dan ya bersyukur saya dapat mentor dari Mas Rizal, berdiskusi sama Pak Sunil, lalu juga saya sering sama Vere Junot, jadi saya merasa sedikit terbantu dari situ sih. Saya di Jalan Tersani, saya di sini jadi saudara film Supernova. Nggak pernah kepikir sama sekali, not in a million years, saya bakalan berpikir untuk satu hari ngedirect film Supernova. Jadi ini adalah suatu kehormatan, satu anugerah besar untuk saya. Di sini juga saya juga mungkin mengingatkan bahwa film adalah sebuah kerja kolektif. Kami di sini juga mewakili Mas Budi Datau sebagai director fotografi, Vida Sylvia sebagai direkturnya, Niji yang soundtracknya untuk film ini, dan juga Randy Smith Production untuk scoringnya, Mas Kiki yang membuat sound desainnya, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah makan semuanya? Belum. Saya masih harus tanya. You stole my line, never yet. Alhamdulillah kita semua udah sampai di sini dan selamat, dan sampai hari ini aku masih nggak percaya bahwa film ini akan premier, karena sejujurnya saya sangat nervous dengan role ini. Di sini saya mainkan peran Rana. Dia adalah seorang yang terjebak di dalam hidupnya sendiri. Dia adalah seorang yang selalu mencoba untuk melakukan hal yang baik, tapi selalu dalam kriteria orang lain, dan tidak sebenarnya dari hati nuraninya sendiri. Dan inilah yang mengerti novelnya 2 tahun setelah saya baca gitu. Saya baru ngerti, oh maksudnya kayak gini gitu. Kalau waktu itu saya bawa-bawa doang gitu, dan baca depannya aja gitu. Dan ya memang novelnya sendiri, saya waktu itu setelah saya masuk kuliah, saya agak melihat itu, wah ini oke juga ya. Pertama kali saya baca novel itu sama kayak, adalah saya pernah baca dulu novelnya author yang saya kagumi juga, Pramudia Nantatur gitu. Pada zaman segitu dia bisa nulis novel seperti itu, dan juga saya ketika baca Supernova, perasaan amaze itu terulang lagi gitu ketika baca Satria Putri dan Bintang Jatuh. Tepuk tangan, cuma ada satu nih di Indonesia. Yang
pernah punya pengalaman istrinya selingkuh. Itu yang pertanyaan besar dari saya untuk kisah Arwin dan Rana ini, kenapa di saat semuanya baik-baik aja, tapi Rana masih bisa jatuh hati sama orang lain gitu kan. Nah itu pasangan-pasangan suami istri yang saya tanya ini pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayaknya semuanya baik-baik aja, kebutuhan tercukupi, tapi tiba-tiba ya selingkuh. Dan kenapa sebelum memutuskan selingkuh tidak pernah berkomunikasi dulu bilang kalau dia sebenarnya tidak bahagia, dia sudah mulai kehilangan rasa cintanya, tapi langsung selingkuh aja gitu. Nah itu rata-rata gak pernah ada yang komunikasi dulu gitu. Berdua, Arifin sebenarnya kita udah temenan, udah accountable. Maksudnya ya kita semua cowok-cowok, kita punya banyak teman cowok, tapi untuk lebih dekat kayak gitu ya sedikit aneh kalau misalkan ada teman gue yang dekat kayak gitu. Gue kan kayak come on man, relax. Dan awal-awalnya saya dikasih satu halaman dari skrip dari Sunil sama Rizal. Nih baca ini, gue pengen lihat chemistry kalian. Baca terus kayak oke, Ridwan. Ya lihat output aja. Jadi dari situ Sunil saya ingat dia tutup bukunya dan kayak oke, pulang jangan buang-buang waktu, pulang pelajarin karakter Dimas, dia itu siapa. Dan dari situ aku kayak aduh malu dong kayak buang-buang waktu Sunil sama Rizal. Jadi dari situ aku mulai cuti dari kerjaanku sebagai arsitek sama acara petualangan. Saya cuti 2 bulan buat ngertiin Dimas ini siapa. Kita sampai jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu buat kita ke Apollo. Bagi yang belum tahu, Apollo itu klub untuk kaum tertentu. Dan kita ke sana untuk riset dan kita membawa seorang ahli dengan kita, di mana kita riset minumannya apa, cara duduknya seperti apa, ngobrolnya seperti apa dan lain-lain. Terus kita pas keluarnya ada pengalaman menarik ya? Iya, pas kita keluar itu banyak yang kayak sama nggak cara mereka lihat? oh man, kita benar-benar ditelanjangin sama mata-mata orang-orang di situ. Dan itu, maksudnya kita ke situ buat observasi society itu ya. Ada teman kita yang ngajakin bilang, Mish, tuh dia single, atau mereka tuh pasangan, atau dia tuh lihat tuh cara dia pesan minuman kayak gini nih. Dan awal biasanya kan kalau ya detail-detail kecil ya, kalau misalkan ada minuman biasanya aduknya gitu. Tapi kalau buat si Dimas dia aduknya kan